Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Masyhudan Dardiri SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum Islam serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya Dedi Nurqori, dua teman saya Rohmatul Hidayah dan Sufi Aulia Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum ta'lifi dan hukum wada'i. Pengertian hukum Islam atau hukum syar'i. Ketentuan syar'i terhadap para mukallaf itu ada tiga bentuk. Yang pertama tuntutan, pilihan, dan wada'i. Ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan disebut dengan hukum ta'lifi, sedangkan yang dalam bentuk pilihan disebut dengan hukum tahyiri, sedangkan yang mempengaruhi perbuatan taklifi disebut dengan hukum wada'i. Hukum wajib, mandub, haram, dan makruh tergolong hukum taklifi, sedangkan mubah menurut sebagian ulama disebut dengan hukum tahyiri. Sedangkan hukum wada'i adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan mukallaf yang mempengaruhi perbuatan taklifi yang lainnya. Dan secara keseluruhan hukum wada'i ada 3, yaitu sebab, mani, dan syarat. Hukum syar'i dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan tuntutan Allah untuk berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan. Dari pengertian ini dan dengan pertimbangan kekuatan dalil, jumhur ulama merinci kepada beberapa bentuk hukum taklifi atau pola-pola hukum. Hukum taklifi sebagaimana telah diuraikan bahwa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama wajib, mandub, mubah, dan haram. Aliran hukum Hanifiyah mengemukakan variasi lain mengenai hukum taklifi, yakni fardu apabila tuntutan tersebut didasarkan dengan dalil qat'i atau dalil pasti, sedangkan wajib apabila tuntutan tersebut didasarkan dengan dalil zati, yakni dalil yang relatif. Selanjutnya ada hukum wada'i. Dalam definisi hukum syara, kata al-wad yang mewakili hukum wada'i berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum yang syara. Dengan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa hukum wada'i merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. Ulama membagi hukum wada'i menjadi 3, yaitu yang pertama sebab. Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum. Dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Yang ketiga yaitu mani'. Mani' adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Namun sebagian ulama memasukkan juga, yaitu yang pertama sah dan batal, yang kedua azimah. Azimah yaitu peraturan-peraturan Allah yang asli dan terdiri atas hukum-hukum yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu ruksyah, yaitu peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan
dalam menjalankan azimah. Dari uraian sebelumnya dapat dilihat perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wadi, yaitu yang pertama dilihat dari segi pengertiannya. Hukum taklifi adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum wadi tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan suatu hukum sah dan batal. Yang kedua, dilihat dari segi kemampuan mukallaf untuk memikulnya. Hukum taklifi dalam kesanggupan mukallaf, baik mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadai kadang-kadang dapat dikerjakan oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak. Itulah presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.